berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 21 September tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, Yerusalem, Kota Mulia. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop, Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah informasi yang membuktikan bahwa perjuangan iman kita tidak akan sia-sia. Langit dan bumi yang baru. Amin. Dalam penglihatan kudusnya, Yohanes menyatakan bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan akan digantikan dengan bumi yang baru. Itu adalah dunia yang diperbaharui di mana laut, lambang dari kekacauan, sudah tidak ada lagi. Yohanes melihat Yerusalem baru yang dari Allah, bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Ia mendengar suara nyaring, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka." Tahukah saudara bahwa Yerusalem adalah pusat hidup keagamaan Israel? Disitulah umat Israel mendirikan bait suci. Yerusalem disebut kota kudus karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya Yerusalem yang lama tak lagi menjunjung citra surga. Mesias pun dibunuh di sana. Di Yerusalem yang baru tak ada bait suci karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Dia tidak jauh. Dia bersama dengan umatnya. Itulah sebuah persekutuan yang sejati. Saat Allah bersekutu dengan manusia dalam kekekalan, Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akanlah ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah sumber penghiburan bagi umat Allah, saudara dan saya, hidup kekal. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini juga harus saudara pahami, bahwa Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Yunani, dan ungkapan itu menunjukkan kesempurnaan dan totalitas. Allah lah yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu, dan semua itu diperbuatnya bagi orang-orang yang menang dalam perjuangan iman. Amin. Hidup itu bagaikan perlombaan. Saya percaya kita semua paham dengan istilah itu. Kemenangan adalah kala seseorang bertahan hingga akhir sebagai Kristen. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup. Bukan berapa lama kita hidup, namun bagaimana hidup dijalani. Bagi Dialah hidup kekal itu. Itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup sekarang ini. Sebab, percayalah, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Amin. Karena itu, tetaplah berjuang. Tetaplah bertahan di dalam iman. Waktunya tinggal sedikit lagi. Karena itu seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, pegang teguh keyakinanmu. Apa yang kita percayai, keselamatan satu-satunya di dalam Yesus adalah ya dan amin. Tidak terbantahkan oleh apapun. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang memulai pekerjaan besar dalam hidupmu dan yang akan mengakhirinya di kemudian ketika Dia datang kali kedua dan mendapati kita, sabas, layak untuk hidup bersamanya dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita
dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.